Halo, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok Legal Bound Black kelas SBK 02. Nah, kali ini akan membahas mengenai serial programming. Yang seperti biasa, anggota kelompok kami ada 4 orang. Yaitu yang pertama ada Haidar Hanif dengan NPM 1806 148694. Kemudian ada Ivo Janarko, yaitu saya sendiri dengan NPM 1806 148706. Kemudian ada Jonathan Eloy dengan NPM 1806 148712. Yang terakhir ada Muhammad Asad Muyasir dengan NPM 1806 199953. Ya, nama saya Haidar Hanif dan kali ini kita akan membahas example 10.4. Jadi di sini ada program untuk menerima data secara serial dan ditaruh di P1 menggunakan baud rate 4800, data 8 bit dan 1 stop bit. Jadi pertama-tama kita set dulu timer modenya ke 20H. Ini tuh buat pakai timer 1 mode 2. Kalau pakai mode 2 karena kita datanya 8 bit. Nah, jadi mode 2 kita cuma perlu set TH1. Jadi TH1 di copy ke TL1. Nah, karena baud rate 4800 jadi kita kan min 6. Nah, FF dalam hexadesimal FF minus 6 jadi FA gitu. Nah, terus selanjutnya kita setting serial control modenya ke 50H buat sesuaiin sama soalnya ini ya, 8 bit 1 stop. Selanjutnya kita tinggal nyalain timer satunya. Nah, di sini selanjutnya ada looping supaya type ini sampai RI-nya di set. Nah, jadi sini timernya jalan, nih itu ya, liatin di sini timernya jalan terus. Nah, dia bakal jalan terus sampai RI-nya ke set. Receive interrupt. Ada datanya udah diterima gitu. Nah, kalau misalnya udah diterima, kita set nih, datanya udah diterima ya, masuk. Nah, datanya kan ada di SBUF. Nah, untuk taruh, kita kan pengen taruh ke P1, jadi untuk taruh ke P1 kita harus taruh di A dulu. Dari SBUF kita taruh A baru ke P1. Nah, untuk menerima data selanjutnya kita bisa matiin RI-nya, ini dimatiin sendiri. Di sini ntar dimatiin RI-nya, nah jadi ulang lagi. Dia nunggu lagi buat nerima data. Kalau udah diterima, ntar RI-nya nyala, receive interrupt, lalu masukin lagi ke P1. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, jadi sekarang kita akan membahas nomor 10/9. Di sini program bertujuan untuk mengirimkan pesan secara serial. Jika switch bernilai 0, maka pesan akan dikirim no. Jika switch bernilai 1, maka pesan yang akan dikirim yes. Di sini kita definisikan switchnya sebagai port 1 bit 7. Nah, di sini kita simpan ke dalam variabel dulu string no dan string yes-nya. String no di mesh 1, string yes di mesh 2. Lalu di sini kita mempunyai fungsi untuk melakukan pengiriman. Di sini kita akan membaca datanya, data yang akan dikirim, yaitu disimpan di dalam A. Nanti data yang ada di A ini dipindahkan ke dalam buffer dan kita akan melakukan looping sampai buffernya ini telah mengirimkan seluruh datanya dengan indikasi TI-nya bernilai 1. Jika TI sudah bernilai 1, maka satu ASCII tersebut telah dikirim. Lalu kita ke main program. Di sini kita menggunakan Xtal 11,0592 MHz dengan baud rate untuk pengiriman yaitu 9600 dengan mode 8 bit data dan 1 stop bit. Nah, di sini kita akan melakukan setting TMOD-nya dengan 20H, lalu setting TH1-nya dengan 0 FDH dan SCON-nya dengan 50H untuk mendapat mode-mode yang tadi diinginkan. Ini untuk
setting baud rate-nya dengan Extal 11,0592 MHz dan baud rate yang diingat 9600, maka TH1 nya bernilai 0 FDH. Lalu kita set TR1 nya, ini kita set TR1, maka dia akan menjalankan timernya. Lalu kita gunakan SOS sebagai input. Dengan defaultnya dia berada dalam kondisi 1. Lalu jika dia bernilai 1, dia akan jump ke next. Di next ini dia akan pertama-tama menyimpan pesan MES2 ke dalam DPTR alamatnya. Lalu setelah disimpan, maka dia akan memanggil ASCII pertama dari data tersebut, dari MES2 ini, yaitu yes. Pertama Y. Maka kalau Y sudah dimasukkan ke dalam A, dia mengecek apakah A-nya itu 0 atau tidak. Nah, jika tidak, dia akan melakukan pemanggilan terhadap subroutine SANCOM yang akan mengirimkan si Y itu. Setelah Y-nya dikirim, dia akan bertambah, dia membaca S, lalu setelah S 0. Nah, setelah dia membaca 0, dia akan kembali ke S1 dan membaca input switch. Nah, jika dia bernilai 0, maka dia akan masuk ke fungsi yang ini. Dia akan mengirimkan MES1. DPTR akan bernilai alamat MES1. Lalu dia sama seperti yang MES2, dia akan menyimpan datanya satu persatu N ke dalam A, lalu dicek, lalu dia memanggil subroutine SANCOM, lalu setelah itu dicek O dan sampai selesai. Sekarang kita coba simulasi, berarti dia bernilai 1, maka dia akan jump ke next. Di next ini maka DPTR nya akan bernilai alamatnya MES2, itu di sini 33 A. Nah, lalu datanya kita masukkan ke dalam A. Nah, ini adalah Y. Lalu kita langsung saja mengirimkan datanya satu persatu menggunakan buffer. Lalu kita ubah switchnya supaya setelah dia mengirimkan pesan yes, dia akan berubah kondisinya dengan mengirimkan pesan no, supaya kita bisa melihat perbedaannya. Mengirimkan Y, setelah selesai E. Nah, setelah data terakhir maka A nya akan bernilai 0 dan dia akan kembali ke ping utama, lalu masuk ke fungsi kedua.
Setelah pesan dikirimkan, dia akan melakukan looping dan membaca kondisinya dan mengirimkan pesan sesuai dengan kondisinya. Halo, saya Jonathan Eloy. Saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan program 10.10. Nah, di sini kita bisa lihat kita define suatu variable SW dengan bit dari P1 port yang kedua. Terus programnya kita juga start dari 0H. Oke, lanjut T-mode-nya. T-mode-nya kita set ke 20H. Itu jadi ntar jadi 8-bit auto reload ya. Kita run dulu. Nah, di sini kita lihat jadi 8-bit auto reload. Terus TH-nya di sini kita masukin -6 sebenarnya, tapi kita langsung pakai hexadesimal aja, itu FA. Lanjut. Di sini kita scone-nya setnya 50H. Jadi bisa dilihat di sini berubah. Jadi SM1-nya jadi high sama RAM-nya jadi high. Nah, SM1 di sini sebenarnya kayak untuk serial mode-nya itu buat transfer 8 bit gitu. Terus kita lanjut, kita aktifin TR1 karena tadi kita menggunakan timer 1. Terus SW-nya ini kita ubah jadi set bit atau jadi 1. Maksudnya itu sebenarnya kayak jadi input gitu deh. Nah, habis itu pas di S1 ini kita lihat apakah SW itu not bit atau 0 atau gimana. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan dia bit atau misalkan jadi kan SW itu dijadiin 1 itu jadi supaya jadi input. Jadi kalau misalkan user masukin sesuatu di sini, kalau SW-nya itu ngedeteknya 1, dia bakal ngejalanin label yang di S1. Tapi kalau misalkan inputnya itu 0, dia bakal ke slow SP. Nah, bedanya apa? Kita jalanin dulu, karena di sini kan kita bisa lihat P12-nya itu kan 1 kan hitungannya. Jadi dia bakal jalanin S1. Nah, di S1 ini sebenarnya dia kayak mindahin Picon di sini ke akumulator dulu. Habis dipindahin ke akumulator, dia set di akumulatornya itu indeks yang ketujuh atau indeks paling atasnya itu dengan set bit atau jadi 1. Nah, maksudnya jadi 1 itu di akumulatornya jadi gini. Jadi 1 tuh. Sebelumnya kan tadi kayak gitu. Sekarang jadi gini. Nah, terus habis itu di program ini kita lihat Piconnya itu dari A itu dipindahin ke Picon lagi. Jadi Picon ini S mode-nya jadi 1. Nah, 1 ini maksudnya apa? Nah, dengan S mode-nya itu 1, kita akan double baud rate kita. Karena tadi kan kita masukin di timer sini kan -6. -6 itu sebenarnya baud rate-nya itu 4800. Nah, tapi karena kita S mode kita ubah jadi 1, jadi double baud rate. Jadi sekarang baud rate-nya itu jadi 9600. Nah, berarti logikanya kalau misalkan tadi SW kita itu bernilai 0, maka kalau kita lihat di kodenya slow SP, dia akan clear akumulator yang indeks 7-nya atau Picon indeks paling atasnya. Jadi kalau misalkan input user itu 0, maka baud rate-nya itu standar atau 4800. Tapi kalau misalkan inputnya itu 1, baud rate-nya itu di 2 kali lipatkan, jadi 9600. Karena itu sekarang kita berjalan pada baud rate 9600 dalam serial mode ini. Lalu kita programnya akan jalan ke jam over. Nah, di over ini dia pada dasarnya cuma mindahin data dari mesh. Mesh itu program yang ini yang isinya
the earth is but one country, 0. Nah, dia akan pindahin ke DPTR. Habis itu di fn ini kita clear dulu A-nya karena kita akan menggunakan A-nya. Karena kita kan move C ya. Jadi lanjut dulu. Nah, di sini kita lihat jump F0 S1. Maksudnya itu kalau misalkan datanya itu udah 0 di mesh satunya itu, ya dia jam Z1. Jam Z1 itu dia kayak ngulang lagi ke atas yang tadi. Nah, kan di sini DB-nya itu nolnya di paling belakang ya. Berarti setelah kalimatnya kelar, ya udah berarti dia bakal balik lagi ke atas. Sekarang kita akan ke fungsi serial communication-nya. Serial communication-nya dia pertama pindahin dulu move sbuff, A. Jadi kita mindahin tadi yang data yang dimasukin move C itu ke sbuff. Kan kita tahu sbuff itu yang buat mindahin datanya. Habis itu kita pindahin. Nah, dipindahinnya ke sbuff yang T. Sbuff T itu sbuff transfer. Nah, dia jadi yang 54. 54 tuh sama kayak yang di akumulator tadi. 54. Nah, sekarang dia akan ngelup nih di sini nih. Jump if not TI. TI itu kan kita tahu juga dia tuh kayak transfer interrupt gitu kalau nggak salah. Jadi kalau dia bakal nyala kalau misalkan yang ditransfer, yang 8 bit yang ditransfer itu udah kelar. Nah, kita jalanin dulu nih. Nah, dia tuh karena kita transfernya bit BPS-nya itu 9600, dia pasti akan ada delay-nya gitu. Karena ini timernya kita bisa lihat tadi di startnya dari 0 ya. TL1 dari 0, makanya dia agak permulaannya agak lama gitu. Nah, kita bisa lihat di sini udah mulai ada perubahan. Perubahannya jadi 35. Nah, kenapa 35? Nah, kalau mungkin kita sadar, data yang ada di sbuff T itu depannya sekarang ditambahin satu-satu. Bisa kita lihat dulu ya. Kita naik dulu ke atas. Nah, kita lihat ya. Di sini kan ada 8 bit nih. 0101, 01, 00. Pas kita jalanin untuk beberapa langkah, dia jadi berubah. Tuh, kan tadi 0101. Nah, sekarang ada 11. Nah, 11 itu apa? Seperti yang kita ketahui, 11 itu kayak kode atau kayak flag gitu, dimana itu sebagai akhir dari serial transmittingnya per 8 bit. Jadi itu sebenarnya pas fase selanjutnya di apa ya, data yang ada di DB tadi bakal disisipkan satu-satu sebagai tanda bahwa supaya TI-nya bisa jalan. Maksudnya kalau pas kita transfer satu-satu, TI-nya baru nyala. TI nyala itu berarti 8 bit sudah tertransfer. Nah, itu sebagai flag aja sih. Kita jalanin lagi. Nah, sekarang udah berubah nih. SBAF T-nya jadi 1A. Kenapa? Karena LSB-nya, LSB bit ini jadi udah berkurang nih. Tadi kan seperti yang kita ketahui, bentar ya. Ya, mentok ya. Jadi sebenarnya kan awalnya itu tadi ini 0101 0100. Nah, sekarang 0101 010. Nah, berarti 0 0 yang paling terakhir atau yang di LSB tadi sudah ditransfer, sudah dipindahkan. Nah, jadi seperti itu modelnya. Nih, dia ntar makin berkurang nih bitnya tuh. Jadi 0101 01. Berarti udah 00-nya udah tertransfer. Nah, ini bakal lanjut terus. Karena kan kita kirimnya secara communication per karakter. Makanya itu dia bakal 1 bit 1 bit 1 bit gitu. Bisa kita lihat
setelah ukurannya, tadi kan ukurannya disisipkan 2 bit kan jadi 10 bit. Nah, karena ukuran udah jadi 10 bit, dia mulai kayak shift register gitu. Jadi kayak nge-shift ke kanan gitu binary-nya, bisa dilihat. Binary-nya itu 0. Tadi kan awalnya 11, sekarang jadi 011. Itu berarti kayak udah ke geser gitu karena kan ukurannya udah 8 bit. Kita jalanin terus. Udah berubah lagi. Nah, ini bakal jalan terus sampai dia ketemu 11. Nah, di sini. Pas di sini udah mulai nih. Jadi kan pertama dia udah dapet nih 1 dulu. Pas udah dapet 1, nah dia keluar karena TI-nya udah jalan. Kita lihat dulu. Nih, ini kan 11. Dia ngecek dulu. Kalau kan berarti kan yang 1 yang tadi udah kecek. Nah, sekarang 1 lagi. Berarti TI-nya nyala karena transfernya udah kelar, interrupt flag-nya udah kelar. Karena itu dia balik lagi clear TI. Terus supaya dimatiin dulu TI-nya karena kan programnya mau dipakai lagi. Nah, kan udah di return. Kita incrementkan DPTR-nya supaya kita bisa dapat yang H ini. Kan tadi T besar, sekarang H. Terus kita jump lagi ke Fn. Jadi sebenarnya fungsi Fn ini untuk fungsi yang iteratif untuk ngecek DB-nya mesh 1 ini. Ini bakal jalan terus sampai country-nya habis kan ntar ada 0. Ntar kita bakal cek kalau misalkan A-nya itu 0, maka dia bakal jump ke S1. S1 itu apa? S1 yang ini. Dia bakal cek lagi inputnya. Kalau inputnya 1 ya berarti dia bakal double baud rate. Kalau misalkan inputnya 0 ya dia bakal normal 4800 baud rate. Ya demikian programnya. Karena ini agak lama jadi seperti itu. Kita bisa cek di sini. Kan tadi saya lihat cara yang terakhir ini tadi Y. Nah, kita jalanin lagi. Kita clear A-nya sekarang. Kan setelah Y itu dia jadi 0. Sekarang kita cek. Move C, A, pointer A plus DPTR. Kan 0. Jadi kita lihat dia jump if 0 ke S1. Nah, dia ulang lagi deh ke sini, ke S1 yang program ini. Ya, programnya seperti itu. Dia akan ulang lagi, dimulai dari T lagi, karena kita tidak keluarkan program ini. Jadi dia bakal ngasih pesan the world is but one country gitu. Ya demikian demonstrasi dari saya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan.